Kenapa kamu tanya itu? Dari mana kamu tahu nama Razak Abdurrahman? Yang ku dengar, Om Haryo dan ayahku mengkhianati orang yang bernama Razak Abdurrahman. Ibu tahu siapa dia? Tidak. Ibu sama sekali tidak kenal dengan orang yang namanya Razak Abdurrahman. Dan ibu yakin semua yang kamu dengar itu adalah bohong. Untuk apa ya kamu menipu orang? Kalau dia mau, dia bisa ikut bersama ibu pulang ke India. Dan bekerja di perusahaan ibu di sana. Dan kamu bisa hidup senang. Tapi sayangnya ayah kamu menolak untuk pergi ke India. Katanya dia mau hidup mandiri. Begitu ya? Kalau ibu tidak kenal, ya sudah. Tidak apa-apa. Dari mana Rehan tahu nama Razak Abdurrahman? Jangan-jangan. Bu Hilda? Bu Hilda? Bu Hilda? Ada kabar mengejutkan. Ada kabar mengejutkan apa, Ibu Priyanka? Tadi Rehan menanyakan pada saya tentang Razak Abdurrahman. Apa? Ya. Aldi juga tanya sama saya soal Razak Abdurrahman. Pasti mereka tahu Razak Abdurrahman dari seseorang. Jangan-jangan mereka sudah mengenal Goldie. Goldie? Siapa lagi dia? Goldie itu seorang anak laki-laki, anak dari Razak Abdurrahman. Berarti Goldie itu adalah saudara tirinya Najwa? Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus segera menemui orang yang namanya Goldie itu. Untuk apa? Jangankan Goldie, Razak Abdurrahman aja nggak bisa kita temukan. Jadi kesimpulan saya sekarang, mereka itu orang-orang yang pengecut, yang tidak berani menunjukkan dirinya, tidak berani bertemu langsung. Bisanya hanya main teror. Iya, tapi saya takut sekali Bu Hilda. Bagaimana kalau nanti sampai tiba-tiba Razak Abdurrahman muncul bersama anaknya yang bernama Goldie itu dan ingin menuntut balas kepada keluarga kita. Kalau Razak Abdurrahman itu adalah teman ayahku dan ayahnya Aldi, seharusnya ibu kenal dengan nama itu. Tapi kenapa ibu bilang? Tidak, ibu sama sekali tidak kenal dengan orang yang namanya Razak Abdurrahman. Aldi, Bibi Hilda bilang apa sama kamu? Apa dia mengenalnya? Mami sepertinya tidak mengenal siapa dia. Menurutku, kita harus mencari tahu orang ini. Kita harus ngebongkar semua ini. Kamu ikut aku. Kita ke kantor. Untuk apa? Kalau Razak Abdurrahman pernah bekerja sama dengan orang tua kita, paling tidak file arsip penyimpanan tentang kerja sama mereka tersimpan di kantor. Kita bisa mulai dari ruang penyimpanan arsip, ya kan? Benar. Ya, Ayo. Gimana? Kamu dapat sesuatu? Kenapa, Al? Aku tidak menemukan apa-apa. Aku curiga. Jangan-jangan data seperti itu disimpan di sebuah bank, makanya tidak bisa ditemukan. Mungkin saja kan? Selama kerja di perusahaan ini dan memimpin perusahaan ini, aku sama sekali tidak tahu kalau perusahaan ini punya deposit bank. Aku pun tahu paling cuma 1-2 aja. Semua masih rahasia buat aku. Ternyata benar. Perdana utama Haryo Company adalah Razak Abdurrahman. Aku yakin dia adalah nama bapaknya Najwa.
Tapi kalau aku kasih tahu Rehan bahwa Papi dan Om Indra Syah sebetulnya sudah merebut perusahaan dari ayahnya Najwa, bisa-bisa hubungan suami istri mereka akan hancur. Aku tidak boleh melakukan ini. Aldi? Kamu kenapa? Ada yang kamu temukan? Enggak ada apa-apa. Aku belum menemukan apa-apa. Tapi kenapa sekarang kamu jadi pucat seperti ini? Apa kamu sedang sakit? Mungkin karena AC di kantor ini lagi bermasalah kali ya. Jadi AC sentralnya nggak nyala nih. Kita kembali aja ya. Kita cari tempat lain. Oh, sebentar ya. Assalamualaikum Najwa. Waalaikumsalam Rehan. Kamu di mana? Kok jam segini belum pulang? Aku sedang bersama Aldi di kantor papinya. Ada apa Rehan? Apa ada masalah dengan perusahaan? Bukan ada masalah Najwa. Di sini Aldi cuma butuh sedikit bantuan dariku. Tidak ada apa-apa. Tenang saja. Aku juga sebentar lagi pulang. Ya udah. Kalau gitu jangan pulang terlalu larut ya. Hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Najwa. Bagaimana? Mending sekarang kita balik aja dulu. Ya. Oke. Aku sama sekali nggak bisa percaya. Papi seorang pengkhianat. Dia tega merebut perusahaan ayahnya Najwa dan mengalihkan perusahaan itu atas nama Haryo Kusuma Company. Sebenarnya apa yang dipikirkan Aldi sekarang? Sekarang aku semakin ingin mengetahui siapa sebenarnya Razak Abdurrahman. Sudahlah, Ray. Aku belum mau memikirkan sesuatu yang sama sekali belum pasti. Kelihatannya handphoneku ketinggalan di dalam. Oke, aku temenin kamu. Biar aku ambil sendiri. Kamu tunggu saja di sini, oke? Pasti ada hal penting yang tertulis di sini yang membuat sikap Aldi tiba-tiba jadi berubah. Astagfirullahaladzim. Jadi benar, ayahku dan Om Haryo sudah bekerja sama menjatuhkan Razak Abdurrahman, ayahnya Najwa. Ya Allah ya Robbi, Engkau pasti punya rencana membuka kenyataan pahit ini kepada kami. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa kedua orang tua kami. Jadi ini alasannya Aldi memberitahuku. Dia pasti tidak ingin hubunganku dengan Najwa menjadi hancur karena kenyataan ini. Maaf Aldi, aku agak lama. Nggak apa-apa. Oke, sekarang apa rencanamu? Kita pulang? Baik. Ya Allah, bagaimana aku bisa menatap wajah Najwa setelah aku tahu semua ini? Aku sangat malu bertemu dengan Najwa. Ya Allah, jika Najwa mengetahui semua ini, apakah Najwa masih mencintaiku seperti dulu? Karena ayahku, keluarga Najwa jadi tercerai-berai, bahkan mengalami kehidupan yang sulit. Semoga mereka tidak mendapatkan informasi apapun tentang Razak Abdurrahman. Melihat muka mereka, sepertinya mereka gagal mendapatkan informasi itu. Bagus. Aldi, Rehan, kalian dari mana? Kita habis jalan-jalan aja nih. Ini sudah tengah malam, kenapa masih belum tidur? Mami nggak bisa tidur kalau kalian belum pulang. Tapi Ibu sekarang udah ngantuk. Nah, kita tidur, Bu.
Aldi, Rehan, pamit tidur dulu ya. Aku tidak tahu dengan cara apa aku minta maaf padamu atas kesalahan ayahku. Aku tidak mampu memandang wajahmu saat teringat dosa yang dilakukan oleh ayahku pada keluargamu, Najwa. Ya Allah, kenapa jadi begini kenyataannya? Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Raden Haryo Kusumo Diningrat, menyatakan almarhum menghendaki kamu menikah dengan Najwa. Jadi inikah maksud almarhum papi minta aku untuk menikahi kamu, Najwa? Apakah untuk menebus rasa bersalah? Atau karena nggak mau kehilangan seluruh aset kekayaan keluarga Haryo Kusumo yang sebetulnya adalah milik kamu, Najwa? Aku simpan di mana dokumen itu? Kenapa aku lupa sama surat wasiat itu? Gara-gara surat itu, aku harus menyakiti Najwa. Aku sama sekali tidak boleh melakukan itu. Karena cinta aku dengan Najwa. Bukan karena keadaan. Ataupun juga paksaan. Aku mencintai Najwa dengan caraku sendiri. Tanpa mengharapkan lebih. Aku harus menghancurkan dokumen itu. Semua ini gara-gara surat wasiat dari papi. Kamu kenapa? Najwa. Kamu kenapa, Rehan? Kamu gak mau cerita sama aku? Kenapa semua jadi berantakan seperti ini? Padahal kenyataannya, perusahaan papi, Haryo Kusumo Company, itu adalah milik Start Oil Company, ayah kamu, Najwa. Keluarga aku sudah merampas semuanya dari kamu. Masya Allah. Dion, apa kamu menunggu aku? Ada apa, Najwa? Aku boleh minta tolong nggak sama kamu? Tapi kalau kamu nggak bisa juga nggak apa-apa sih. Najwa, kamu nggak perlu sungkan sama aku. Kita kan udah seperti keluarga. Kamu mau aku bantu apa? Aku pasti bantuin kamu. Begini loh Dion, Priti kan ingin sekali menjadi seorang model. Kamu mau nggak bantuin aku untuk mengantar Priti ke beberapa agensi untuk mendaftar? Aku kan nggak tahu apa-apa soal modeling. Selama ini aku tekunin cuma dunia bisnis. Iya, soalnya Priti kan baru tinggal di Jakarta. Dia nggak tahu apa-apa soal seluk-beluk di Jakarta. Aku takut terjadi sesuatu kalau Priti pergi sendirian. Tapi nggak apa-apa deh. Kalau memang kamu nggak bisa, maaf ya udah ngerepotin.
Kalau aku menolak permintaan Najwa, dia akan berpikir aku nggak punya rasa peduli. Aku harus tunjukin ke dia kalau aku bisa menyayangi keluarganya juga. Sama seperti yang Rehan lakukan. Najwa, tunggu Najwa. Oke. Aku akan bantuin kamu. Aku akan mengantarkan Priti kemanapun dia mau. Dan aku akan lakukan ini demi kamu. Beneran, Dion? Iya. Ya Allah, makasih banyak ya. Kamu orang yang sangat baik. Dan aku benar-benar berhutang budi sama kamu. Sama-sama Najwa. Ya udah, kalau gitu sekarang aku akan kabarin Priti. Aku akan bilang kalau kamu akan nganterin dia. Iya. Makasih, Dion. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.